Bapa di dalam surga, nasihati kami semua dengan kehendak-Mu, dengan firman-Mu. Perkataan-Mu memang seringkali menusuk jantung kami. Tetapi itu baik bagi kami untuk mematikan manusia lama kami. Manusia berdosa kami yang masih mengikat kami. Kami memerlukan firman-Mu yang terus menguduskan kami. Kami yang bodoh ini Bapa, yang seringkali tidak taat, takluk kepada dunia, takluk kepada kedagingan ini. Tuhan, siang ini ku minta pulihkan kami. Bersabdalah Tuhan, sucikan kami dengan firman-Mu Bapa. Sucikan kami dengan sabda-Mu. Bapa Yahweh, berbicaralah yang mulia. Kami sambut kebenaran-Mu dengan penuh hormat dan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kekasih Tuhan bersama katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Memang kadang-kadang Bapak Ibu dalam hidup ini kita sudah melakukan apa yang baik, bukan yang jahat kita lakukan. Tetapi orang bisa menganggap kita justru sebagai penjahatnya Bapak Ibu. Dan orang jahatnya tuh saya orang jahatnya. Itu saya alami Bapak Ibu. Tetapi saya merenungkan hal itu di hadapan Tuhan. Ada maksud Tuhan melalui peristiwa-peristiwa itu. Tuhan sedang membentuk karakter saya pribadi. Supaya saya bukan hanya banyak tahu, banyak pengetahuan tentang Tuhan, tanpa mengalami Tuhan secara pribadi. Bagaimana kita harus mengendalikan perasaan, menaklukkan perasaan, menaklukkan daging, menaklukkan mulut, menaklukkan emosi kita, taklukkan di hadapan Tuhan. Sebagai bukti bahwa aku mengenal Tuhan. Pengetahuan rohani tanpa perubahan hidup bukanlah kedewasaan rohani. Kita boleh memiliki banyak pengetahuan, tetapi jika pengetahuan itu pengetahuan firman yang saya maksudkan, jika tidak mengubah hidup kita, bukanlah kedewasaan rohani sejati. Kita boleh banyak tahu, tapi jika tidak merubah hidup kita, itu bukanlah kedewasaan rohani. Banyak tahu tentang Tuhan berbeda dengan mengenal Tuhan Bapak Ibu. Banyak tahu tentang Tuhan itu berbeda dengan mengenal Tuhan. Jauh berbeda. Sebab kekristenan itu bukan persoalan informasi, tetapi transformasi. Kekristenan itu bukan persoalan informasi, tetapi transformasi. Lewat informasi yang kita terima dari Alkitab, dari kebenaran Tuhan, lalu mentransformasi kita. Pengetahuan itu mengubah kita. Rehobot ini terkenal sebagai gereja yang mengajarkan kebenaran. Tidak kurang kebenaran yang diajarkan di Rehobot. Benar-benar kuat. Pengajaran yang benar. Bukan karena saya di GSKI. Saya mengikuti Bapak Ibu. Bapak rohani saya. Sejak tahun 2000 hingga 2025 ini Bapak Ibu.
Sebetulnya saya masuk tahun 1999. Tahun 2000 saya memutuskan untuk full di Rehoboth. 25 tahun. 25 tahun bukan itu bukan waktu yang pendek, Bapak Ibu. Waktu yang panjang. Itu sebabnya saya bisa menyimpulkan kita ada di tempat yang benar. Gereja yang menyuarakan kebenaran. Ketika hari itu gereja digandrungi oleh pengajaran populer mengenai kemakmuran, Bapak Gembala sidang kita yang terus mendengungkan bahwa pengajaran itu tidak tepat, justru beliau dianggap sebagai penjahatnya. Itu yang saya maksudkan. Dan secara pribadi saya juga mengalami hal-hal itu. Kok jadi saya penjahatnya ya? Tapi dalam konteks yang lain. Tapi di sini Tuhan membentuk pribadi saya. Tuhan mengajarkan untuk tetap diam. Ajarku diam. 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 Dalam segala hal ku bawa di hadapanmu. Ajarku diam, tetap diam. Diam. Hanya menantikan tanganmu membelaku. Sekali lagi, mari bersama. Ajarku diam, diam, diam. Dalam segala hal ku bawa di hadapanmu. Haleluya. Ajarku diam, tetap diam. Diam. Hanya menantikan. Hanya menantikan tanganmu membelaku. Kalau kita berusaha membela diri, menggeliat Bapak Ibu, Tuhan tidak jadi tolong kita. Biarkan tangan Tuhan yang tolong. Supaya kita melihat bahwa Elohim Yahweh, Allah yang kita sembah, Allah yang hidup. Tuhan tahu dan Tuhan berada di pihak yang dikasihinya. Dan aku berusaha untuk menjadi orang yang dikasihi Tuhan. Dengan tidak membalas, membicarakan, membela diri. Biar saja. Tuhan yang membela. Bukan hanya aku tahu firman Tuhan bahwa Tuhanlah pembelaku, pembela yang agung. Ada ayatnya. Tetapi buktikan dalam hidup kita bersama benar-benar Elohim Yahweh, Bapa di surga adalah pembela yang agung. Nah Bapak Ibu, inilah kekristenan yang sejati. Informasi pengetahuan itu harus mentransformasi hidup dan jiwa kita. Berikan bagi Tuhan kemuliaan.
Sekarang menjadi pertanyaan bagi saya dan bagi saudara yang saya mau ajukan. Apakah kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan? Atau hanya tahu tentang Tuhan? Sebab mengenal dan tahu banyak tentang Tuhan itu sesuatu yang berbeda. Hari ini orang Kristen pintar itu banyak Bapak Ibu. Dan ingin memperoleh pengetahuan sebanyak-banyaknya hari ini. Saudara bisa memperolehnya tanpa sekolah Alkitab. Hari ini. Percaya Bapak Ibu. Saudara mau pintar Alkitab? Tidak perlu sekolah Alkitab. Saudara bisa pintar hari ini. Melalui apa? Pertama, banyak seminar-seminar yang dibuka Bapak Ibu. Bisa lewat Zoom, bisa. Itu seminar gratis. Bisa juga saudara masuk sekolah Alkitab, bisa. Banyak khotbah online Bapak Ibu yang hari ini kita bisa lihat melalui HP kita. Banyak podcast rohani Bapak Ibu bisa dapatkan. Podcast rohani baik di luar negeri dan dalam negeri. Juga diskusi teologi ada Bapak Ibu. Tetapi ya, saya memerhatikan Bapak Ibu. Bukan menjadi saingan, bukan. Semakin banyak orang tahu tentang Tuhan, justru kenapa semakin sedikit yang hidup sama seperti Kristus hidup. Semakin banyak orang punya kesempatan untuk mengisi pikirannya dengan firman Tuhan hari ini lewat berbagai media dan kesempatan. Kenapa justru semakin sedikit yang memiliki hidup seperti Kristus? Saya bertanya-tanya Bapak Ibu, kenapa ya? Kita ini seperti tangki air yang besar Bapak Ibu. Kenapanya seperti ini? Kita ini ibarat tangki air yang besar, yang diisi air. Katakanlah toren. Bapak Ibu tahu toren ya? Semua punya toren di rumah. Tangki besar diisi air. Selalu terisi penuh. Tapi masalahnya air itu terisi penuh tapi tidak ada keran untuk mengalirkan kembali. Itu yang membuat orang banyak tahu tentang Tuhan tapi tidak mengenal Tuhan. Kenapa? Diisi penuh ibarat tangki yang berisi air penuh tapi tidak pernah mengalirkan lagi. Kalaupun ada kerannya, kerannya ditutup sehingga tidak mengalir. Itu sebabnya keran saudara dan keran saya harus dibuka. Coba kiri kanan katakan, keranmu tolong dibuka. Keran apa? Tangki yang berisi firman itu Bapak Ibu, yang memenuhi pikiran kita ini loh. Tangkinya besar, udah banyak tahu kita dari 10 tahun yang lalu. Mungkin 30 tahun yang lalu tahu firman Tuhan diisi. Kita ikut seminar, kita dengar khotbah. Tapi kenapa nggak menjadi seperti Kristus? Karena apa? Kerannya tertutup. Kebenaran itu tidak mengalir. Jadi sekarang sekali lagi tolong katakan. Coba lihat dulu kiri kanannya. Buka kerannya. Saudara tahu Laut Mati? Pernah ke Laut Mati saudara? Saya baru sekali. Mudah-mudahan ke sana lagi kalau ada yang ngajak. Bapak Ibu, kenapa laut itu disebut Laut Mati? Dan kadar garamnya sangat tinggi. Asin banget, dan kalau kita berbaring di situ mengapung kita. Bukan mengapung. Kalau mengapung itu nama orang. Mangapul itu ya. Mengapung Bapak Ibu. Kenapa mengapung? Kadar garamnya sangat tinggi.
Kalau kita rasa pahit. Yang kita tahu garam itu asin, tapi di situ pahit. Kadar garamnya tinggi. Nah, kenapa bisa Laut Mati itu memiliki kadar garam yang tinggi? Karena tidak pernah mengalir. Kenapa nggak bisa mengalir? Kalau tidak salah, berada di bawah 600 meter di bawah permukaan tanah. Jadi mau ngalir kemana? Harus disedot. Nah saudara, jangan seperti Laut Mati yang tidak mengalirkan air yang dia terima. Kita menerima air dari Tuhan, kita menerima informasi, pengetahuan, kebenaran dari Tuhan. Buka kerannya, alirkan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi ilmu pengetahuan firman maksud saya, tanpa pengenalan itu berbahaya. Ilmu pengetahuan kebenaran, semua pengetahuan tentang kebenaran bagi saya itu ilmu, Bapak Ibu. Makanya ada sekolah teologi. Jadi semua pengetahuan tentang kebenaran, jika pengetahuan itu tanpa dipraktekkan, itu sangat membahayakan. Setuju Bapak Ibu? Jadi Laut Mati itu sebetulnya bahaya. Itu berbahaya Bapak Ibu. Buat kesehatan itu berbahaya. Tidak boleh. Diminum itu tidak boleh. Bisa mati kita. Lalu pengetahuan tentang Tuhan itu apakah mematikan? Mematikan. Jika tidak dilakukan. Kita banyak tahu tapi tidak pernah melakukannya. Jadi membusukkan hidup kita. Ketika bangsa Israel diberikan mana oleh Tuhan, mana itu diambil harus dikonsumsi, gak boleh disimpan. Ingat Bapak Ibu ketika bangsa Israel di padang gurun, mereka tidak bercocok tanam, makan apa? Mana, makanan dari langit yang diberikan Tuhan mereka kumpulkan. Tuhan berkata, kumpulkan makan untuk hari itu. Kumpulkan makan untuk hari itu. Tapi mereka kumpulkan, mereka simpan. Yang ada jadi apa? Busuk. Jadi orang yang tahu kebenaran tapi tidak melakukan, busuk. Yuk kiri kanan katakan, jangan membusuk. Iya, jangan membusuk. Busuk kita, tahu kebenaran tapi tidak melakukan. Sederhana Bapak Ibu. Kita tahu bahwa membenci itu berdosa Bapak Ibu. Tapi kenapa kita masih berkata, aku benci dia. Yang busuk siapa? Yang busuk siapa? Yang benci. Saudara jangan berkata begini, pokoknya saya benci dia. Saya gak peduli, saya benci dia. Supaya dia masuk neraka. Pertanyaannya, saudara membenci dia supaya dia masuk neraka. Yang masuk neraka siapa? Yang membenci. Ibaratnya saudara minum racun, saudara berkata biar dia mati. Saudara minum racun sianida, gluk gluk gluk, biar mampus dia. Biar mampus dia. Saudara tambahin lagi kurang banyak. Minum lagi biar mampus dia. Yang mati siapa? Yang minum racun. Tuh pinter. Adiknya Kenso. Yang mati yang minum racun. Saudara ampuni. Ampuni, maafkan, ampuni, selesaikan, gak usah ingat lagi. Meskipun memang di sini masih ada nih memorinya, nggak lupa. Apalagi suami, gue tahu lu siapa. Kita tahu kelakuan suami kita, istri kita, tahu banget. Tapi kita harus melakukan firman, amin. Kalau tidak dangkal kita, dangkal dan juga membahayakan hidup kita. Misalnya suami istri. Biasanya suami atau istri ya, suami istri pasti tahu data tanggal lahir istrinya. Tapi saya tanya dulu, ini coba yang datang dengan istrinya tahu tanggal lahir istrinya? Tahu, oh, puji Tuhan. Ada yang nggak tahu, ada yang nggak tahu, keterlaluan. Oke, istri-istri tahu tanggal lahir suaminya? Oke.
Dites dulu nih. Sama KTP-nya kita lihat dulu Pak Juan ya. Jadi korban Pak Juan. Jangan sampai nggak tahu. Tahu tanggal jadiannya kapan? Luar biasa. Tahu. Jangan sampai nggak tahu. Pak Jebedis tahu tanggal jadiannya Pak. Puji Tuhan. Ada orang yang memang detil, ada yang tidak detil. Tapi ini hal-hal yang umum. Tahu tanggal lahirnya pasangan kita, tahu makanan favorit, tahu hobinya? Tahu. Nah, tapi ada orang yang tahu segala sesuatu tentang pasangannya, tetapi dia tidak pernah mendengarkan dengan sungguh-sungguh apa perasaan pasangan hidupnya. Nah, ada. Entah kenapa. Entah kenapa. Mungkin banyak hal yang menggerus ya. Mengubah perasaannya, saya tidak tahu. Tapi ada. Dia tidak pernah sungguh-sungguh tahu dan mengerti perasaan istrinya sedang apa. Bahkan ada suami yang tidak hadir ketika istrinya sedang sedih. Atau istri yang tidak hadir ketika suaminya sedang dalam pergumulan yang berat. Dia gak bisa memahami pergumulan pasangannya. Nah, ini bahaya. Tahu banyak tapi tidak mengenal. Kita tahu banyak pasangan hidup kita, tapi kita tidak mengenal dia sedang apa dan bagaimana. Sekarang gimana perasaannya. Oh, kita kenal anak kita kenal anak kita. Pasti kenal, dari kecil ya kan. Pulang dari bidan kita bawa ke rumah, oh kita kenal. Kita tahu lah. Tapi apakah kita benar-benar mengenal keadaan anak kita? Kemana dia pergi, sedang apa dia, apa yang dia rasakan saat ini, tahu. Belum tentu loh. Seorang pendeta besar di Amerika, anaknya bunuh diri. Gerejanya besar. Bukan salah pengajaran, bukan. Tapi ketika anaknya sedang membutuhkan papanya, dia berkata, dia suratin, "Papa, I need you." Papanya sibuk melayani. Salah kah? Enggak salah. Melayani bapaknya bukan melakukan yang enggak. Ini gereja besar di Amerika. Jemaatnya ribuan. Anaknya bunuh diri. Kenapa Bapak Ibu? Dia tidak mengerti apa yang sedang dirasakan anaknya. Dia kenal anaknya tapi tidak. Dia tahu anaknya tapi tidak mengenal keadaannya saat itu. Dengan lain kata, dia bisa nggak peduli karena kesibukannya. Nah Bapak Ibu, kita nggak boleh cuma tahu. Harus mengenal, katakan amin. Tahu Alkitab, ya belum tentu mengenal Alkitab. Kita harus benar-benar mengenal Alkitab. Mengenal Alkitab yang kita baca ini Bapak Ibu. Sehingga kita benar-benar bisa mencintai Alkitab dan mencintai Tuhan. Sebab orang yang tahu ayat-ayatiah belum tentu berarti taat. Orang yang tahu ayat, kalau bicara ayat dia bisa ngomong, hafal. Tapi hafalan. Yang dibutuhkan bukan cuma hafal dan melafalkan, tapi melakukan. Sama halnya ini Bapak Ibu. Orang tahu doktrin belum tentu serupa dengan Kristus. Orang tuh banyak bertengkar soal doktrin. Apakah orang yang fasih dengan doktrin pasti mengenal Tuhan Yesus? Belum tentu. Coba kita lihat 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 3. Saudara akan melihat bahwa pengetahuan itu bisa membuat orang menjadi sombong. Ya, kita baca. Bapak Ibu perhatikan, saya minta WL untuk membaca bagi kita. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka
bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Iya. Satu masalah yang terjadi di Korintus pada saat itu adalah persoalan persembahan daging atau daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Di kota Korintus itu ada pasar. Yang ke pasar bukan cuman orang kafir, tapi juga orang Kristen. Nah, biasanya daging itu sebelum dijual di pasar, daging itu dipersembahkan kepada dewa-dewa mereka, baru dijual. Di sini begitu nggak? Di sini begitu nggak? Sebelum jualan dikepretin dulu. Itu saudara beli nggak? Ada tempat-tempat warung-warung yang begitu saudara masuk itu banyak asapnya. Kan mereka persembahkan kepada yang mereka sembah. Boleh nggak kita makan di situ? Nah, itu menjadi persoalan. Sampai sini mengerti Bapak Ibu? Daging yang dipersembahkan kepada berhala dijual. Dan memang kebiasaannya begitu. Sebelum dijual didoakan dulu. Indonesia begitu nggak? Ya, sebelum buka toko berdoa dulu nggak? Kalau bukan orang Kristen, ya didoakan dulu. Saudara belanja nggak di situ? Belanja. Kadang-kadang saya bilang tadi, Din, itu ada apa namanya? Dia punya kayu terus di depannya tuh ada, ya, ada yang begitu, ada yang kepret-kepret begitu kan ya. Boleh nggak kita membeli barang yang sudah dipersembahkan kepada berhala? Nah, Bapak Ibu, di sana jadi masalah. Ada orang-orang yang mengatakan kalau kita beli daging itu nanti kita menyembah Allahnya mereka. Jadi ada orang Kristen gak mau beli. Tapi ada orang Kristen yang beli karena kebutuhan, karena gak ada tempat lain untuk beli daging, cuma di situ. Nah, orang Kristen yang beli dimaki-maki, kamu sudah menjadi orang Kristen yang murtad, kamu mati masuk neraka. Nah, gitu-gitu jadi masalah, Bapak Ibu. Tapi ada orang juga, orang Kristen yang mengerti kebenaran dan berkata, keselamatan tidak ditentukan oleh makan daging, sekalipun daging itu sudah dipersembahkan kepada berhala. Tidak ada faedahnya bagiku. Nggak bisa mengubah keyakinanku kepada Tuhan. Bukan berarti aku makan daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala berarti aku menyembah Tuhan mereka. Dan bukan karena aku makan daging lalu aku jadi murtad. Enggak. Dan keselamatanku hilang. Enggak. Nah, cuman ada orang-orang Kristen yang punya pengetahuan itu menjadi sombong. Jadi dia sengaja makan daging di depan orang Kristen yang katanya tadi imannya lemah. Lemah dalam pengertian gak boleh. Makan daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala itu najis. Gak boleh. Sengaja dia makan depan dia. Kalau gue makan lo mau apa? Menurut kebenaran firman Tuhan gak masalah. Gak masalah. Tidak memengaruhi keselamatan. Makan lagi dia. Mau apa lo? Maksudnya begitu. Ini saya kasih ilustrasi yang agak paham supaya lebih nangkep maksudnya. Ini persoalan yang terjadi. Nah, saudara, makin orang berpengetahuan, harusnya pengetahuan itu, pengetahuan firman itu diaplikasikan dengan kasih. Tanpa merendahkan orang lain. Tanpa menyesatkan orang lain. Lakukanlah dengan kasih. Amin. Itu yang dimaksud. Nah, banyak orang tahu banyak firman Tuhan, malah jadi sombong. Teksnya begitu. Padahal pengetahuan saudara, pengetahuan saya yang banyak tentang firman itu, harusnya justru kebenaran itu mentransformasi hidup kita. Jangan malah jadi gagah-gagahan untuk menunjukkan kepada orang, nih aku nih. Banyak tahu firman Tuhan, ayo debat dengan aku.
Tuhan gak mencari orang yang berdebat. Tuhan mencari orang yang melakukan firman. Makanya saya gak mau berdebat Bapak Ibu. Ikuti saja. Ajarkan firman. Dan aku berusaha untuk menghidupi supaya orang melihat. Bukan hanya tahu, tapi aku juga menghidupi. Gak apa-apa gak sempurna, tapi lakukan saja dulu. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu, tahu banyak, belum tentu kita banyak melakukan. Judulnya apa di atas? Tahu banyak tetapi kosong. Tahu banyak tapi kosong. Nihil. Banyak orang tahu kebenaran tapi kosong. Kenapa? Karena tidak melakukan. Sebab pengetahuan tanpa ketaatan itu akan menjadikan orang sombong. Nah, kita harus mencerminkan kehidupan kasih Kristus. Banyak tahu, justru kita banyak diam. Dibutuhkan untuk mengajar. Yang terpenting kita mengaplikasikan kebenaran itu dalam hidup kita. Katakan amin. Saudara, orang Farisi itu tahu firman enggak? Tahu banget. Sombong enggak mereka? Sombong. Karena mereka banyak tahu. Coba lihat dalam Matius 23 ayat 2-3. Pengetahuan tanpa ketaatan akan membuat kita menjadi sombong. Baca ya, saya persilakan WL baca. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Perhatikan Bapak Ibu, mereka mengajarkan kebenaran tapi tidak melakukan. Sombong mereka. Mereka menduduki kursi Musa. Ini bicara apa? Mereka merasa sudah sejajar dan banyak tahu. Sebagaimana Musa banyak tahu, aku juga. Tapi bedanya Musa melakukan, dia tidak. Orang-orang Farisi tidak. Jadi tahu banyak bukan tanda kedewasaan. Katakan amin. Tetapi orang yang tunduk dan taat adalah bukti pertumbuhan iman yang sejati. Jadi kalau kita tahu banyak, bukti bahwa kita bertumbuh, maka kita harus mengalirkan apa yang kita tahu itu kepada orang lain. Sebab air yang tidak mengalir akan menjadi busuk. Saya pernah Bapak Ibu buka toren. Begitu dibuka, gini bukanya tuh. Dari nggak tahu cara bukanya jadi tahu. Karena mikir nih bukanya gimana, tutupnya gede. Akhirnya saya buka. Kok air nggak ada, nggak mengalir. Begitu dibuka airnya penuh, tapi busuk. Ternyata air bisa busuk loh Bapak Ibu. Bau. Air bisa bau loh Bapak Ibu. Ternyata bukan mulut kita yang bisa bau. Air juga bisa bau. Jadi toren itu airnya busuk, bau. Kenapa? Ternyata nggak bisa mengalir, mampet. Diisi, tumpah. Ternyata mampet. Nggak tahu berapa lama air itu mampet dan air itu ada di situ, busuk. Jadi orang yang tahu banyak tapi tidak pernah melayani, tidak akan dapat membangun orang lain. Katakan amin. Oleh sebab itu kita harus melayani. Pas saya nggak bisa berkhotbah, iya nggak bisa berkhotbah, nggak bisa main musik, nggak bisa mimpin pujian, tapi kita bisa mengaplikasikan firman Tuhan untuk melayani orang lain. Nggak bisa juga? Bisa dong. Kalau nggak bisa juga, minta kepada Bapa. Bawaku pulang ke rumah Bapa. Amin. Mau bawa pulang? Dibawa pulang Tuhan. Kita pasti punya peran untuk melayani Tuhan. Ya gumulkan apa peranku Tuhan untuk aku melayani Engkau, mengambil bagian dalam pekerjaanmu. Apa gumuli? Pasti Tuhan beritahu.
Karena pengetahuan itu seperti benih. Harus bertumbuh. Pengetahuan yang kita dapat itu harus bertumbuh. Katakan amin. Kalau enggak kita busuk. Pengetahuan itu busuk di tangan kita. Harus dilakukan. Coba lihat ya. Apa yang dikatakan Yakobus 1 ayat 22. Ada banyak orang yang tahu, tetapi ternyata tidak mengubah hatinya. Apa yang terjadi dengan orang itu? Kita baca ayat Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Kamu menipu dirimu sendiri. Tahu tapi tidak melakukan. Kamu sedang menipu dirimu sendiri. Ibarat Yakobus mengatakan, ibarat kita bercermin. Lalu kita lihat ada kotoran di sini. Kita bercermin dan lihat kotoran, kita tahu ada kotoran, kita balik badan, pergi tanpa membersihkan kotoran di wajah kita. Paham gak Bapak Ibu? Kita bercermin ada kotoran. Apa gunanya cermin? Untuk membersihkan kotoran. Tapi kita bercermin, kotoran ada, nggak dibersihkan, kita balik badan, kita pergi. Kita lupa wajah kita, bahwa wajah kita kotor. Harusnya bercermin, lihat kotoran, bersihkan. Bercermin kepada firman Tuhan, lihat, waduh masih ada kotornya, perbaiki. Lakukan firman itu. Itu yang Tuhan inginkan. Jadi orang yang tahu banyak tentang Allah, tapi hidupnya tidak berubah, sedang hidup dalam penipuan rohani. Satu dengan yang lain katakan, jangan hidup dalam penipuan rohani. Salaman dulu. Jangan hidup dalam penipuan rohani. Makasih. Iya, kamu ngomong juga ke saya. Apalagi pendeta, ya kan? Jangan hidup dalam penipuan rohani. Makasih. Nggak apa-apa. Aku ngomong kepada saudara, saudara juga ngomong kepadaku. Sama. Karena tuntutannya sama. Jangan saudara berpikir ini hanya untuk jemaat, kelas jemaat, pendeta. Enggak. Jemaat, pendeta dituntut sama. Bukan hanya tahu, tapi harus melakukan. Sebab Tuhan tidak mencari orang yang tahu segalanya, tapi yang hatinya terbuka untuk dibentuk. Jadilah orang yang memiliki hati yang terbuka untuk dibentuk. Ketika kita tahu itu dosa, mungkin kita bisa gagal. Tapi jangan hidup dalam dosa. Tinggalkan. Jangan jadi orang yang tahu isi Alkitab, tapi kita tidak tahu wajah kita bagaimana. Kita harus tahu wajah kita di hadapan Tuhan nanti, Bapak Ibu. Ibarat orang ujian, kita tahu nilai kita nanti bagaimana, kita tahu. Kalau kita terus bercermin dan melihat sampai di mana pengetahuan kita. Sekarang sampai di mana pengenalan kita akan Tuhan. Kalau bicara pengetahuan, kita banyak tahu. Tapi pertanyakan, sampai di mana pengenalan kita akan Tuhan? Ingat bahwa dalam Matius 7 ayat 21 dikatakan, bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Bukan orang yang tahu Tuhan yang masuk surga, tetapi yang melakukan kehendak Bapa. Apa artinya banyak tahu tapi tidak melakukan? Kita hanya menjadi toren yang busuk airnya. Mari kita berbenah diri. Jangan puas hanya tahu, tapi bertindaklah. Tuhan berkati. Amin.